Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini, majelis yang kita harapkan keberkahannya karena niat kita dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu syar'i, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, dari karya-karya para ulama. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kelak kita diberikan akhir yang baik dalam kehidupan dunia ini. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada bab ketiga, yakni al-faslu tsani, pasal kedua, fi bayani makna syahadatain, yakni penjelasan tentang makna syahadah, syahadatain atau dua kalimat syahadat. Demikian pula wa arkaniha wa syurutihima, dan juga berkaitan dengan rukun keduanya dan syarat-syarat keduanya. Demikian pula wa muqtadahuma, termasuk juga konsekuensi dari mengamalkan dua kalimat syahadat tersebut. Fa insyaallah kalau malam ini tidak cukup menghabiskan semua pembahasan, kita akan lanjutkan pasal kedua ini pada pertemuan berikutnya. Al-awwal, atau yang pertama, makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Sudah kita ketahui syahadah yaitu persaksian artinya. Berarti kalau syahadatain dua persaksian. Karena memang dua kalimat syahadat itu terdiri dari persaksian terhadap Allah sebagai satu-satunya ilah, sesembahan yang hak, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Maka di dalam makna syahadat tersebut terkandung konsekuensi dari kedua kalimat yang ada di dalam kalimat tersebut. Makna syahadati alla ilaha illallah, bagian pertama yakni pengertian atau makna persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu? Al-i'tiqadu wal-iqraru, keyakinan dan pernyataan. Jadi syahadat itu keyakinan sekaligus pernyataan. Annahu la yastahiqqul ibadata illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan, pengabdian kecuali Allah. Wattazamu dzalika wal amalu bih, dan mentaati kalimat tersebut serta mengamalkan kalimat tersebut.
Arti mentaati di sini yakni mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Fala ilaha, maka kalimat la ilaha, la di sini adalah la nafi, yaitu la yang meniadakan. Karena la ada dua, ada la nafi, ada la nahi. Ada la meniadakan, ada la yakni melarang. Kalau la taqrabu berarti jangan kau dekati. Itu la nahi, la larangan. La apa lagi? Selain dari la taqrabu, jangan kau dekati. La taghdab, banyak ya. Jangan marah. Banyak sekali larangan-larangan di dalam Islam. La tashrabanna, la ta'kulul amwalal yata, banyak sekali larangan-larangan. Baik larangan itu yang bersifat syar'iyyah atau yang bersifat mubah. Artinya larangan yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Jangan kau bersepeda siang-siang. Nah, itu nggak ada konsekuensi hukumnya. Itu larangan yang bersifat mubah. Seorang bapak melarang anaknya, jangan sepedaan di siang hari. Baik. La yang ada dalam kalimat syahadah, yakni la ilaha nafyun li istihqaqi man siwallahi lil ibadati kainan, yakni peniadaan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula man kana illallah, yakni kalimat yang terdapat dalam persaksian syahadat tauhid, illallah, kecuali Allah, isbatun, yakni penetapan listihqaqillahi wahda lil ibadah, yakni bahwa peribadatan itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang satu meniadakan segala macam bentuk hak peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka yang kedua penetapan itu merupakan yakni satu-satunya yang harus diibadahi adalah Allah saja. Hak peribadatan itu hanya milik Allah saja, tidak ada yang lain. Wa makna hadhil kalimah ijmalan, dan makna kalimat ini bersifat global, bersifat umum ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi, disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Wa khabarun la yajibu takdiru, dan khabar la di sini yakni sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bihaqqin wa la yajuzu takdiruhu bimawjudin, dan kalimat bihaqqin di sini yakni tidak sekedar meyakini bahwa Allah itu ada. Kalimat la ma'buda bihaqqin, kalimat bihaqqin itu tidak sekedar menunjukkan bahwa Allah itu ada, tetapi bahwa satu-satunya yang disembah dengan hak. Berarti yang lain tidak hak. Lawan dari hak apa? Batil. Bahwa yang hak cuma satu.
Maka di situ diartikan dengan la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang diibadahi dengan benar. Li'anna hadha khilaful waqi', karena hal ini berbeda dengan kenyataan yang ada pada kehidupan kita sekarang, atau kenyataan yang ada sebetulnya bukan sekarang saja, dari dulu juga seperti itu. Artinya dalam kehidupan, bahwa fal ma'budatu ghairullah mawjudun katsiratun, karena yang disembah selain Allah itu kenyataannya ada dan jumlahnya banyak gitu. Maka kalau diartikan sekedar tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, kenyataannya banyak yang diibadahi. Ternyata banyak yang disembah selain dari Allah. Ada yang menyembah batu, pohon, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah api, matahari, bulan. Kenyataannya ada yang menyembah kepada selain Allah. Kalau kalimat la ilaha itu diartikan tidak ada, maka kenyataannya ada yang disembah. Jadi jangan diartikan di situ la ilaha tidak ada, atau seandainya dilanjutkan tidak ada yang disembah, itu pun belum cukup. Kenapa? Karena kenyataannya banyak yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataannya ada orang yang menyembah jin, yang menyembah manusia, yang menyembah bintang, yang menyembah bulan. Kenyataannya ada. Nah, itu yang dimaksud dalam hal ini, yakni li'anna hadza khilaful waqi'. Karena dalam perkara ini, yakni berbeda dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Fal ma'budat, dan ternyata yang diibadahi itu ghairullah, selain daripada Allah, mawjudatun katsirah, jumlahnya banyak. Fayalzimu minhu anna ibadata hadhil asya' ibadatun lillahi. Maka konsekuensi dari makna kalimat tidak ada yang disembah kecuali Allah, yaitu bahwa peribadatan kepada selain Allah itu nanti serupa dengan peribadatan kepada Allah. Ada yang menyembah bintang, sama dia menyembah. Ada yang menyembah Allah, sama. Berarti mereka sama-sama menyembah itu. Maka tidak boleh menyamakan hak peribadatan itu antara makhluk dengan Allah. Bahkan semua peribadatan kepada makhluk itu batil, tidak benar. Sementara untuk Allah hak, yaitu yang benar. Wa hadza min abtalil batilin. Karena yang hal ini termasuk di antara puncak kebatilan, menyamakan Allah sebagai zat yang diibadahi dengan makhluk yang juga diibadahi, sama-sama diibadahi. Maka harus perlu disematkan kata-kata Pak, bihaqqin, yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Berarti cuma satu, yang lainnya apa? Batil, salah. Maka kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tanpa menyertakan kalimat bihaqqin, diibadahi, disembah dengan benar, maka berarti menyamakan beribadah dengan makhluk selain Allah sama dengan beribadah kepada Allah.
Wa huwa madhhabu ahli wihdatil wujud. Dan inilah madhab, yakni para pengikut wihdatul wujud, yaitu penyatuan antara apa? Antara Allah dengan makhluk. Sehingga orang-orang di kalangan wihdatul wujud, mereka mengawali akidahnya dengan mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Itu awalnya begitu. Sehingga tidaklah yang kita lihat dalam kehidupan ini, saat kita melihat benda-benda yang ada di hadapan kita, hakikatnya menurut dia, yaitu kita melihat Allah. Melihat papan, melihat Allah. Melihat kamera, melihat Allah. Melihat anjing, melihat Allah. Melihat sapi, melihat Allah. Itu awal mereka meletakkan dasar akidahnya, bahwa Allah di mana? Di mana-mana. Bahwa Allah itu ada pada setiap wujud makhluk ciptaannya. Sehingga ketika mereka melihat orang yang menyembah patung, maka mereka membiarkan. Kenapa? Hakikatnya dia menyembah siapa? Allah. Karena di patung itu bersatu Allah. Allah ada di dalamnya. Karena hakikat pada setiap makhluk itu ada Allah. Ketika ada orang menyembah sapi, menyembah gunung, menyembah bintang, menyembah matahari, mereka membiarkan. Kenapa? Karena hakikat pada setiap makhluk itu ada Allah. Dia menyembah Allah kok. Itu berarti apa? Menyamakan penyembahan kepada makhluk dengan penyembahan kepada Allah. Makanya muallif di sini menjelaskan, inilah mazhab kelompok orang-orang sesat di kalangan ahlu wihdatil wujud, yakni para pengikut faham wihdatul wujud, penyatuan antara Allah dengan makhluk. Hulul. Ada yang juga menyebutnya dengan akidah ittihad, penyatuan. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Alladzi hum akfaru ahlil ardi, di mana mereka ini adalah orang-orang yang paling kufur di antara penduduk bumi. Sehingga mereka membiarkan para penyembah berhala, karena dia menganggap antara dirinya dengan mereka sama. Kalau mereka mengklaim menyembah Allah, mereka pun menganggap orang-orang yang menyembah kepada makhluk ciptaan Allah itu hakikatnya menyembah Allah juga gitu. Ini kekufuran ini. Faqad fussirat hadhil kalimatu bitafsirat batilatun minha. Maka ada beberapa penafsiran terhadap kalimat la ilaha illallah, di mana penafsiran itu semuanya batil, semuanya salah. Yang pertama, anna ma'nahu, bahwasanya la ilaha illallah itu diartikan la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadai, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Hadza batilun, kata beliau. Ini batil, salah. Li'anna ma'nahu, karena bahwa maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwa Allah. Makna dari kalimat tidak ada yang diibadai kecuali Allah, tanpa ada kalimat bihaqqin ya di sini ya. Ini yang perlu dicatat. Kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu konsekuensinya adalah kullu ma'budin, setiap yang diibadai, bihaqqin,
baik yang hak atau yang benar, au batilin, atau yang batil, huwallah, maka dia adalah Allah. Sehingga ketika ada orang menyembah matahari, maka dia sebetulnya menyembah Allah. Ketika ada menyembah sapi, sebetulnya dia menyembah Allah. Ini konsekuensi dari makna la ilaha illallah, yaitu diartikan dengan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti semua yang menyembah apapun menurut mereka adalah menyembah Allah. Ini kalau tidak diletakkan, disematkan kata-kata bihaqqin, dengan benar, yang diibadai dengan benar, yang diibadai, yang disembah dengan benar. Berarti ada yang tidak benar, begitu. Nah, ini yang pertama. Kama sabaqa bayanihi qariban, dan itu sudah kami jelaskan sebelumnya, kata beliau. Yang kedua, ya tadi mungkin A ya, ini B. Anna maknaha, bahwasannya ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, diartikan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'na hadhil kalimah. Maka sebetulnya makna seperti ini itu sebagian dari makna la ilaha illallah, hanya sebagian. Walakin laisa huwal maqsud, akan tetapi bukan ini yang dimaksud dengan makna yang sebenarnya. Memang Allah itu pencipta, bahkan bukan hanya pencipta, dia Allah juga ar-razik. Bisa saja diartikan la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Demikian pula Allah itu mengatur segala sesuatu. Mudabbir bisa diartikan la ilaha illallah, la mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur segala sesuatu kecuali Allah. Tapi semua makna itu juz'un, hanya sebahagian min makna kalimat la ilaha illallah, daripada makna kalimat la ilaha illallah. Walakin laisa huwal maqsud, akan tetapi bukan itu yang dimaksud dengan makna yang sebenarnya. Li'annahu la yasbitu illa tauhidir rububiyah, karena makna seperti itu hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah. Sementara tauhid ada uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Wa huwa la yakfi, hal itu tidak cukup. Wa huwa tauhidul musyrikin, dan itulah tauhidnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka yakin tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Maka belum cukup diartikan seperti itu. Walaupun itu tidak salah, tapi hanya sekedar, hanya sebagian saja. Kemudian jim atau C, anna maknaha, bahwasannya ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah, la hakimata illallah, tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza aidan juz'un min ma'naha, ini juga termasuk makna sebagian. Walaysa huwal maqsud, bukan itu maksud daripada la ilaha illallah, makna yang sebenarnya. Li'annahu la yakfi, karena hal itu tidak cukup.
Li'annahu law afradallahu bil hakimiyati faqat, sekiranya seseorang itu mengesahkan Allah dalam perkara menetapkan hukum, wah Allah saja yang menetapkan hukum, kita harus memakai hukum Allah, kita harus memakai undang-undang Allah, diakui bahwa Allah adalah yakni yang membuat syariat dan yang menetapkan perkara-perkara hukum, faqat, hanya itu saja. Sementara wada'a ghairallah, dia menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah, sarrafa lahu syai'an minal ibadati lam yakun muwahhidan, atau menjadikannya sesuatu, tidak menjadikan Allah sebagai zat yang diibadahi, maka dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Jadi hanya menjadikan Allah sebagai pembuat syariat yang menetapkan hukum, tapi giliran mereka berdoa, berdoanya kepada selain Allah. Giliran mereka beribadah, menyembahnya selain Allah. Dalam urusan ritual ibadah kepada selain Allah, mintanya kepada danyang, mintanya kepada bau raksa, sekalipun dia memakai hukum Allah. Allah dijadikan sebagai satu-satunya yakni hakim dalam kehidupan ini. Ini pun sebahagian dari makna la ilaha illallah. Wa kullu hadhihi tafasira batilatun aw naqisah. Dan semua yang disebutkan A, B, C tadi itu adalah penafsiran yang salah, atau paling tidak sempurna, kurang, belum lengkap. Wa innama nabhana 'alaiha, dan dalam perkara ini kata muallif, aku mengingatkan yakni kepada para penulis buku-buku, li'annaha tujadu fi ba'dil kutubi al-mudawilah, karena hal itu bisa kita jumpai yakni di dalam kitab-kitab yang tersebar di masyarakat. Banyak orang yang mengartikan la ilaha illallah itu dengan makna-makna tersebut. Maka Syekh Fauzan mengingatkan, jangan sampai mengartikan dengan arti yang salah terhadap makna tauhid tersebut. Wa tafsirus sahih li hadhil kalimah inda salaf wal muhaqqiqin, dan tafsir yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut di kalangan para salafus salih dan para ulama muhaqqiq, yakni ulama peneliti tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para salafus salih, ayyuqal, bahwasannya yang benar itu adalah kalimat atau makna la ilaha illallah, yakni la ma'budun bihaq, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Nah, ini yang harus kita rubah dalam memaknai kalimat la ilaha illallah, terutama kalau kita mengajarkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenyataannya ada Tuhan-Tuhan yang lain juga kan, Tuhan-Tuhan selain Allah. Sudah maknanya salah, disebut dengan sebutan yang salah, Tuhan. Itu tidak pernah kita jumpai kata-kata itu dalam literatur Islam. Tuhan, 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 apa? Jadi hantu.
Jangan ngajari anaknya Tuhan. Ya, ajari dia kalimat Allah. Qulid'ullah, panggillah dia Allah. Awid'ur Rahman, atau panggillah dia Ar-Rahman. Itu perintah Allah. Kalau kita menyebut nama, panggil dia Allah. Paling tidak yang ada dalam literatur Islam itu, dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu Rabbun atau Ilahun. Sebagaimana kita sering panggil Allah dengan Rabbi, ya Rabbi. Atau kita sering memanggil dengan Rabbana, banyak dalam Al-Quran. Baik Rabbi atau Rabbana. Rabbisrahli, wahai Allah, lapangkan dadaku, sadri. Doa Nabi Musa dalam Al-Quran diabadikan. Rabbana, banyak Rabbana dalam Al-Quran. Panggil Allah dengan Rabb. Kalau nggak tahu kata-kata Rabb apa maknanya, belajar. Demikian pula makna ilah, al-ma'bud bihaqqin, sesembahan yang hak. Jadi jangan kita memakai kata-kata yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti bisa menyimpang. Maka dalam terjemahan kita ini semuanya ada kata-kata Rabb diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan. Ketika mereka mengartikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, apa Rabbil Alamin di situ diartikan Tuhan semesta alam. Rabb diartikan Tuhan. Demikian pula ketika disebutkan la ilaha illallah, misalnya Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia al-hayyu yang maha hidup, sama diartikan Tuhan juga. Lantas apa bedanya antara Rabb dengan ilah? Beda nggak makna Rabb dan ilah? Beda. Kalau boleh menerjemahkan Al-Quran, maka seluruh kata-kata Rabb dan ilah dikembalikan kepada makna yang sebenarnya. Ya, tapi aneh ya, orang kan kaget loh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Rabb, apa Rabb ini? Ya, nek wong Jawa, Rabb ini apa? Banjir paling. Iku lah banyu Rabb lah. Ya, nggak ngerti. Supaya belajar mereka. Apa makna Rabb, ya kan? Kalau Tuhan, ya sudah, berhenti di situ. Bahkan Tuhan itu bisa dipakai oleh nama-nama selain Allah. Ada orang namanya Tuhan, pernah dengar? Nah, ya. Wes aja ditelurin nih wong. Ngon ganti jeneng. Tapi nggak masalah. Ya, itu bukan nama Allah. Tapi ada nggak orang namanya Allah? Ada orang namanya Allah? Nggak ada. Tapi kalau namanya Tuhan, ada. Baik. Yang kedua, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran, yaitu pernyataan baik secara batin ataupun zahir, annahu Abdullah wa rasuluh, bahwasannya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga utusannya, ilan nasi kaffah, diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya dan rasul sebelumnya hanya diutus kepada suatu kaum. Kaum Bani Israel, kaum Ad, kaum Thamud. Tapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Segala bangsa, segala suku, ras, semua. Bahkan beliau diutus untuk seluruh alam. Jin pun harus mengikuti syariat siapa?
Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wal amalu bimuqtadi dzalika, dan makna persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah tabaraka wa taala bukan hanya sekedar menyatakan dalam hatinya secara batin dan zahir bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh umat manusia, tetapi juga wal amalu bimuqtadi dzalika, yakni mengamalkan konsekuensi dari pernyataan tersebut. Apa itu? Min ta'atihi fima amara, yakni mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Yang pertama, orang yang menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, maka mau tidak mau harus taat kepada beliau. Dan Allah memerintahkan hal itu banyak dalam ayat. Surah An-Nisa misalnya, surat 4 ayat 159 ya. Ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Banyak. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, itu di KBC 1952, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kata beliau. Maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul? Wa may ya'ba, siapa yang enggan, gak mau masuk surga katanya. Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia adalah orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, taatlah kepada beliau. Dan itu konsekuensi dari pernyataan kita, yakni syahadat risalah wa anna Muhammadan rasul abduhu wa rasuluh. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan berita yang berasal dari beliau. Apa yang beliau kabarkan kepada kita harus dibenarkan. Baik berita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Berita-berita pada waktu yang lalu termasuk diterangkan di dalam Al-Quran. Beliau mengabarkan tentang bagaimana Allah menciptakan Adam. Berita masa lalu atau bukan itu? Bagaimana diceritakan oleh beliau tentang khobar hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan para nabi dan para rasul. Berita tentang yakni umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, kaum Ad dan Tsamud, kita benarkan. Bahkan berita yang dikabarkan oleh beliau, ada yang di dalam Al-Quran, ada yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kisah tentang Dzulqarnain, kisah tentang Ashabul Kahfi, ada yang beliau kabarkan dan itu ada di dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang pemuda yang mengislamkan seluruh penduduk negeri. Ketika dia belajar, dikader oleh seorang raja menjadi tukang sihir. Tiap kali dia belajar sihir dalam perjalanan bertemu
dengan seorang hamba Allah yang taat beribadah. Akhirnya dia tertarik dan belajar tentang kalimat-kalimat thayyibah. Maka masuk Islamlah dia. Yang akhirnya raja yang disembah ketika itu marah saat dia mampu mengobati seorang menteri yang buta matanya sejak kecil. Dipikir itu sihir. Ternyata setelah diselidiki dia berguru kepada seorang alim dan ahli ibadah. Maka dibunuhlah gurunya. Tetapi ketika dia membunuh pemuda ini tidak sanggup. Ditenggelamkan ke laut, prajuritnya malah yang tenggelam. Dijatuhkan dari puncak gunung, prajuritnya yang justru binasa. Dibunuh langsung tidak bisa. Akhirnya dia berpesan, kalau kau mau membunuhku, caranya begini. Saliblah aku di tiang salib, dan panahlah aku tepat di pelipis. Dan ketika kau memanah aku, ucapkan Bismillah dengan nama Allah, Rabbul Ghulam, yakni Rabbus Syabab, Rabb pemuda ini. Bismillah dengan nama Allah, yaitu Rabb pemuda ini. Maka ketika raja memanahnya dan mengucapkan kalimat itu, maka seluruh penduduk negeri yang dikumpulkan menyaksikan hukuman itu semua beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan kufur kepada raja. Ternyata laki-laki yang hebat ini tidak bisa dibunuh. Ternyata dia punya Rabb, yang disembah adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Akhirnya panik si raja. Mereka mencari siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan akhirnya membakarnya. Dan akhirnya dibuatlah parit-parit di seluruh penjuru negeri. Di setiap sudut kota dibuat parit, di situ dinyalakan api. Itulah yang terkenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Itu ada diterangkan dalam hadis Muslim. Kisah juga tentang 3 orang yang cacat, 1 orang buta, 1 orang belang, 1 orang botak, didatangi oleh malaikat. Di Quran nggak ada, di hadis. Nah ini kita benarkan apa yang berasal dari beliau. Walaupun itu bertentangan dengan apa yang kita dapatkan, mungkin pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan, tapi ketika kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi, itu yang kita benarkan. Coba contoh misalnya, Nabi pernah mengatakan tentang guru, guntur alias beledek, gelodok. Orang Yahudi datang bertanya kepada beliau, akhbirni anir ra'di, terangkan kepadaku tentang ar-ra'du, yaitu guntur, kilat. Apa jawab Nabi SAW? Buka Tirmidzi 3117. Ini contoh khobar yang berasal dari Nabi, lebih kita yakini. Walaupun itu bertentangan dengan sains teknologi atau mungkin ilmu fisika yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika dulu sekolah. 3117 kalau tidak salah. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, apa katanya? Orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa kata mereka? Wahai Abul Qasim, ya Abul Qasim, tolong beritahukan kami tentang ar-ra'du. Akhbirni 'anir ra'di, terangkan kepadaku tentang ar-ra'du. Dalam surah ada kan surah ar-ra'du, surah keberapa? Ar-ra'du surat berapa? Halo? Surah 13. Apa artinya di situ ar-ra'du? Iku wong Mojokerto, gledek, glodok. Di situ diartikan apa? Guru.
Guntur, tutu anake wong iki ya guru mbek Guntur, ayo. Mari ngono mau lengkapi situ pisan ku. Ya, guru, Guntur, glodok, bledek, ya. Neng Madura ngocak tapor kelap. Lanjut. Apakah akrodu itu? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk mengiring awan kemana Allah kehendaki. Itu yang dikabarkan oleh Nabi tentang kilat yang menyambar. Malakun, ada malaikat atau seorang malaikat muwakkalun bis sahab yang ditugaskan oleh Allah di awan. Lahu siyatun, yang memiliki cambuk cemeti min narin, terbuat dari api. Dipakai untuk apa itu? Yasuku bihas sahab, yang dipakai untuk menggiring awan. Ayo, Rono, ceter, pindah awannya. Ibarat pengembalaan. Siapa pengembalanya? Malaikat. Siapa juragannya? Allah. Pengembalaannya taat kepada siapa? Juragan. Nggak akan taat kepada pawang. Siapa yang bisa merintah malaikat? Nggak bisa. Yang merintah malaikat hanya Allah. Ternyata cambuk yang terbuat dari api, itulah kilat yang kita ketahui hari ini. Dulu teorinya fisika, apa kilat itu? Ayo. Halo. Pertemuan antara ion positif dan ion negatif yang akhirnya menimbulkan letupan bunga api. Itu teori dari mana itu? Ada nggak fisika yang mengajarkan itu cambuknya malaikat? Ada nggak? Langsung meneh diobong buku ini. Padahal ini khobar dari Nabi ini. Ya, lanjut. Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Wa mas-saut. Suara apa yang biasa kita dengar itu? Suaranya bor, kan gitu kan? Meledak itu. Suara apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan. Iya, hada sautu amri malaika atau amri malak. Itulah suara perintah malaikat tersebut, yasuku bihas sahab haitsu sya'allah, yaitu ketika menggiring awan di mana Allah kehendaki awan itu berada. Itu suaranya malaikat. Kilatnya itu cambuknya, suaranya itu adalah suaranya malaikat. Apa kata Yahudi? Hingga awan itu sampai di tempat diperintahkan. Mereka berkata, engkau benar. Sodakta, kau benar. Berarti Yahudi ini wis ngerti. Tapi tujuannya ngetes. Yahudi itu kalau tanya kepada Nabi kita, itu bukan bertanya untuk mencari ilmu. Apa? Ngetes. Berarti dia sudah tahu. Kenapa? Karena sumbernya sama dari Allah. Mereka sudah banyak dapat kitab, dapat Taurat, dapat Zabur, dapat Injil. Mereka tahu kitab-kitab sebelumnya. Sumbernya sama dari Allah. Ngetes Nabi Muhammad. Nah sekarang kita lebih percaya kepada sains, ilmu fisika, atau khobar Nabi. Dan banyak hal-hal seperti ini. Contoh lagi yang dikabarkan Nabi. Kenapa bayi itu menangis setiap keluar dari rahim ibunya? Kenapa dia nangis? Halo? Kalau menurut orang, menurut dokter, itu perpindahan dari pernapasan plasenta menuju ke pernapasan paru-paru. Sehingga dia terbuka paru-parunya menangis. Ya kan? Padahal kata Nabi SAW, setiap bayi itu menangis karena dia ditusuk oleh jari syaitan pada bagian lambungnya. Makanya dia menangis. Semua bayi menangis kecuali dua yang tidak menangis. Sopo sing loro ini yang tidak menangis. Nabi Isa. Ayo, Nabi Isa sama siapa? Ada yang jawab selain itu? Siapa? Kok juret? Juret itu yang notol itu, yang notol bayi juret itu ya juret. Masa juret setan? Ya, ini yang nusuk itu setan, ditusuk bagian lambungnya, maka setiap bayi itu menangis.
Semua bayi menangis kecuali dua yang nggak menangis. Isa dan siapa? Halo, Mojokerto. Halo. Kok browsing? Jawab sambil lihat HP, gimana? Siapa yang bisa jawab? Ngacung dulu. Ayo, ayo, sudah azan ini, cepat. Isa dan Maryam. Ya, betul. Isa dan ibunya Maryam. Barakallahu fik. Ayo, dikasih hadiah kok. Makanya kon takon menjawabku cek oleh hadiah. Ya, dintekno lu ya. Baik, silakan adzan. Gelo dhek gak oleh. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya lanjutkan konsekuensi dari pernyataan syahadat bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusannya, yakni mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang akan datang disebutkan banyak dalam Al-Quran tentang yakni tanda-tanda kiamat, tentang Ya'juj dan Ma'juj disebutkan, itu yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu sudah berkaitan dengan Dzulqarnain, yang akan datang nanti akan keluar di akhir zaman.
Demikian pula yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti Nabi mengabarkan tentang datangnya Dajjal, ya, dan juga tanda-tanda kiamat yang lain, serta kehidupan akhirat. Wajtinabu ma naha anhu wazajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tidak sukai, beliau benci. Itu sebagai konsekuensi kalau kita mengaku terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad. Apa saja yang beliau benci, jangankan yang beliau larang, apa yang beliau tidak sukai, kita harus tidak suka. Jangan apa yang beliau tidak sukai, justru kita sukai. Rasulullah tidak suka musik, malah kita suka apa? Musik. Jangankan Rasul, sahabat-sahabat, murid-muridnya saja kalau mendengarkan musik, telinganya diapain? Ditutup. Abdullah bin Umar kalau dengar musik ditutup telinganya. Tanya, udah hilang nggak suaranya? Belum, ditutup lagi. Sampean enggak, malah gini. Goyang ya, sudah keracunan sama keong racun. Wa alla yu'badallaha illa bima syara'a. Konsekuensi dari persaksian syahadat kepada Rasul sebagai hamba dan utusan Allah, yakni dan tidaklah Allah itu diibadai kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dan Nabi sudah mencontohkan bagaimana cara ibadah itu. Maka kalau kita beribadah, jangan buat aturan sendiri, atau bahkan menciptakan ibadah-ibadah baru yang tidak ada. Jangankan yang tidak ada diadakan, berinovasi dalam ibadah yang sudah ada itu nggak boleh. Contoh zikir, ibadah nggak? Nabi mencontohkan nggak? Mencontohkan. Bagaimana beliau mencontohkan? Ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Muqayyad itu ditetapkan waktunya, jumlah bacaannya, jenis kalimatnya, tata cara dan syaratnya. Ini yang bersifat muqayyadah. Ada yang bersifat mutlak, yang bersifat umum. Tapi sungguh pun bersifat umum. Nabi tidak menetapkan tentang jenis bacaannya, jumlahnya berapa, syaratnya apa saja. Tapi kita tidak boleh berinovasi, membuat hitungan sendiri. Wocon ping 1500. Itu termasuk inovasi dalam hal apa? Hitungan. Dan hitungan itu bagian dari syariat. Kenapa ada zikir 33, ya? Ada zikir 100. Itu karena bagian dari syariat. Dan tidak boleh menetapkan hitungan secara fix kecuali Allah dan Rasulnya. Baik, itu nanti kita akan bahas khususnya dalam pembahasan tentang at-tashri', yaitu yang menetapkan syariat. Kemudian tsaniyan, yang kedua, bagian yang kedua, arkanus syahadatain, rukun-rukun syahadat. Jadi syahadat itu ada rukunnya. Syahadat tauhid la ilaha illallah ada rukunnya. Syahadat risalah Muhammadan abduhu wa rasul juga ada rukunnya. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, syahadat itu ada rukunnya. Yang pertama atau la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Laha ruknanun huma, memiliki 2 rukun di situ. Ruknani, ada 2 rukun, yakni huma an-nafyu wal itsbat. Yang pertama peniadaan, an-nafyu. Rukun kedua al-itsbat, penetapan. Faruknul awal, rukun yang pertama an-nafyu, yakni ada pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, la ma'buda bihaqqin. Maksudnya yubtilu syirka bijami'i anwa'ihi, yakni membatalkan seluruh bentuk kesyirikan dengan segala macam bentuk dan macamnya. Wa yujibu
wa yajibul kufra bi kulli ma ya'budu min dunillah, dan wajib mengingkari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini rukun pertama, yaitu rukun an-nafyu. Waruknus tsani, rukun yang kedua apa tadi? Al-itsbat, penetapan. Yakni ada pada kalimat illallah, kecuali Allah. Apa maksudnya? Yathbitu annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Yakni penetapan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Wa yujabul amalu bidzalik, wa yujabul amala bidzalik, dan diwajibkan beramal terhadap konsekuensi kalimat itu. Wa qad jaa ma'na hadzain ar-ruknain fi katsirin minal ayat, dan banyak kita jumpai makna kedua rukun ini berkaitan, bergandengan, yakni pada banyak ayat di dalam Al-Quran. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Itu mulai dari pertama, yakni apa? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqauluhu, maka firman yang berbunyi wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur, ingkar kepada taghut. Apa taghut itu? Ma'ubida bi ghairillah, apa saja yang diibadahi selain Allah. Maka kalimat tersebut, kufur kepada taghut, huwa makna ruknil awal, itu termasuk makna rukun yang pertama, yaitu apa? La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Wa qauluhu, dan firman Allah yang berbunyi wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, huwa makna ruknis tsani, itulah makna rukun yang kedua, yakni kalimat illallah, kecuali Allah. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula perkataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf, yakni pada ayat yang ke-26, 27. Allah berfirman, Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini ucapan Nabi Ibrahim di hadapan Raja Namrud dan kaumnya. Beliau katakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah. Ya, ini beberapa ayat yang disebutkan. Ya, tadi sudah Al-Baqarah, sekarang yaitu surah Az-Zukhruf. Qauluhu innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, huwa makna nafyu fir ruknil awal, itulah makna peniadaan di dalam rukun yang pertama. Dan qauluhu, firman Allah Ta'ala, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, huwa maknal itsbatu fi ruknis tsani, itulah makna penetapan di dalam rukun yang kedua. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, karena sudah masuk waktu Isya dan sudah dikumandangkan azan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu rukun syahadat Muhammad Rasulullah, sekaligus kita membahas yakni yang ketiga, syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Ya. Bukan hanya syarat la ilaha illallah, tapi juga syarat kalimat Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya beri waktu, silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah.
Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ini berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi apabila ada seseorang yang bergabung dengan firqah yang berakidah Khawarij, di situ suatu ketika dia sadar bahwa akidah yang ditetapinya itu salah, tetapi dia belum mau hijrah dikarenakan kondisinya yang lemah, misalkan seorang istri yang takut dicerai suaminya atau seorang anak yang takut diputus hubungan famili dengan keluarganya yang berakidah Khawarij tersebut. Itu kondisinya seperti apa, Ustaz? Apakah dia kondisinya berbahaya atau gimana? Iya. Baik. Tentu permasalahan itu banyak faktor ya. Apalagi dikaitkan dengan menerapkan konsekuensi dari syahadat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada 4 unsur kan? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan khobar yang berasal dari Nabi bahwa itu hak benar. Yang ketiga yaitu wajtinabu ma naha anhu wazajar, yaitu meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau benci. Mungkin masuk kategori yang ketiga ini. Dan Nabi melarang, yakni ghulu terhadap agama. Nah, Khawarij itu termasuk akidah ghulu, berlebihan kepada agama. Justru dia itu takut menjadi kufur. Makanya nanti dalam pembahasan rukun syahadat, belum kita bahas sebetulnya ya, ada rukun al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat, jangan kau berlebih-lebihan kepada Nabi. Iya. Wa tafrid, jangan meremehkan. Nah, termasuk berlebihan kepada Nabi, yakni perlebihan kepada memahami makna syariat yang dibawa oleh Nabi. Khawarij itu termasuk berlebihan di dalam agama. Salah satu akidahnya apa? Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena mereka mensifati dirinya orang yang taat beribadah, hati-hati. Makanya Nabi pernah mengabarkan nanti akan datang orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongannya, dan menganggap ibadah-ibadah kalian itu gak ada artinya. Puasa kalian gak ada dibandingkan dengan mereka. Ibadah kalian, puasa kalian, sholat kalian tidak ada artinya jika dibandingkan dengan mereka, karena mereka menganggap luar biasa ibadahnya. Ini. Tapi dalam perkara takfir, pengkafiran, mereka salah dalam menerapkan, yakni pengkafiran. Mereka menganggap siapapun pelaku dosa besar, pezina, peminum khamr, penjudi, pembunuh, sudah dianggap kafir secara totalitas. Yukhrijum minal millah, keluar dari agama. Batal syahadatnya menurut mereka. Darahnya halal, hartanya halal. Maka jangan heran konsekuensi dari pemikiran itu, mereka akan membunuh siapa saja di antara para pelaku dosa besar. Padahal mereka masih bersyahadat, padahal mereka masih melaksanakan sholat. Itu. Nah, mungkin barangkali kita tidak tahu sampai sejauh mana tingkat pemahaman dia terhadap pemahaman Khawarij atau pemahaman Khariji seperti ini.
Ya kalau masih ikut-ikutan ya masih bisa dibenahi. Mungkin kalau hanya sekedar menganggap pelaku dosa besar kufur, belum sampai kepada tingkat aksi membunuh mereka, mungkin masih belum dikatakan sebagai pengikut Khawarij murni. Mungkin hanya terkena subhat pemikiran yang sesat di kalangan mereka. Makanya perlu diajak untuk apa? Thalabul ilmi. Itu yang penting. Datang ke majelis taklim yang menerangkan perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang sesat. Dan bukan hanya Khawarij saja, masih banyak yang lain. Ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah. Dan di Indonesia itu lengkap firqah itu di negeri kita ini. Bahkan ada yang percampuran antara semuanya itu. Masuk dalam sebuah organisasi, lengkap di situ ada semua firqah, ada. Itu. Jadi yang paling utama diajak untuk apa? Untuk menuntut ilmu, membedah, mengkaji kitab para salafus saleh. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.